Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaatinya, penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapa, inilah kami, tubuh, roh, dan jiwa. Seringkali tubuh berontak dan kami tidak tahu lari kemana. Kami tahu akan pertobatan ini, sementara roh kami juga kadang keluar masuk dan kami juga tidak tahu bagaimana cara roh kami untuk masuk. Demikian juga jiwa kami, kadang perasaan kami ke bawah, kadang hati kami juga merasa tidak nyaman, dan juga pikiran kami benar-benar tidak tenang. Ampuni kami. Kami tahu bahwa kami hidup karena kasih anugerah, dan kami percaya bahwa Engkau yang datang mengundang kami karena Engkau mencintai kami. Bukan kekuatan kegagahan hamba-Nya, juga bukan kekuatan kegagahan kami, tapi itu semua adalah panggilan Kristus yang mencintai hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami datang dan kami sujud menyembah-Mu, dan kami tahu bahwa rencana-Mu itu lebih indah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, biar sekiranya firman-Mu, bicaralah Engkau, sentuhlah kami, buka kami, agar kami tahu rencana Allah lebih indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan, saudara, firman Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara, hari ini temanya adalah penguasa roh jahat di udara. Kita akan
membahas beberapa roh, saudara, di udara, di darat, dan juga di laut. Tapi kita bicara tentang di udara. Saya mohon juga pengurus untuk memberikan minyak pengurapan, dan saya mohon juga setiap kali hadir minta pengurapannya, saudara, di dainya, supaya tidak tertransfer penguasa roh yang kita bicara ini. Dan kita tidak tahu ada berapa roh yang mengikuti kita tadi, tapi begitu Tuhan hadir, roh itu saja tidak akan bisa masuk dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kita semua mementeraikan diri dengan perminyakan, dengan kuasa Allah. Bukan minyaknya yang sakti, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Sambil menunggu, saudara, penguasa roh jahat di udara itu seperti apa? Ya, tinggalnya di udara, ya saudara. Dan iblis itu tidak menyerupai seperti momok yang menakutkan, tidak juga. Tapi dia bisa menyusup melewati benda, dia bisa menyusup melewati binatang, dia bisa menyusup melewati tumbuhan dan orang. Dan mari kita akan masuki, saudara. Kita lihat bahwa penguasa roh jahat di udara ini, saudara, paling takut dengan penyembahan, paling takut dengan orang-orang yang betul-betul selalu mengundang Tuhan di tengah-tengah kita. Contohnya kayak apa? Ada banyak kesaksian, dan kita akan perhatikan baik-baik, saudara. Gambar dulu. Saya bukan mengajar seperti anak kecil, tapi saya ingin paling tidak sudah tahu gambaran aja. Jadi bukan pluk kayak ini, persis kayak ini, enggak, cuma gambaran aja bahwa penguasa apapun, saudara, yang bertata di atas tetap Allah kita, yang berkuasa atas hidup kita tetap Yesus Kristus sebagai penebus kita, dan yang berkuasa atas seluruh jagat raya ini juga Allah Bapa. Mari kita yakin sungguh bahwa apapun yang saudara alami, Tuhan izinkan agar kita bisa mengenal pribadi Tuhan, bukan mengenal ilmu jahat atau ilmu setan di udara, tidak, tapi mengenal supaya kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dan lebih dahsyat, saudara. Kita akan perhatikan lebih dulu, saudara, ayatnya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua, begini bunyi firman Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara perhatikan baik-baik, saudara. Penguasa yang ada di dalam udara ini adalah Nabi disiklomehe olehim. Dia tidak suka kita itu dekat pada Allah. Dahutusi tuma augudi temaga. Dan dia tidak suka juga kalau kita itu memuji-muji Allah. Lahobi otisiknama tuma ali disiknama. Karena dalam semua peristiwa iblis itu lagi mengintai anak-anaknya. Dan kita harus tahu bahwa hal itu juga kita belajar, saudara, ya, untuk peka, ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan peka seperti Bu Didi, karena saya juga tidak mau seperti ini, saudara, tapi itu terjadi dalam hidup saya, ya. Mungkin juga saya sering saksi atau belum pernah, ya. Ada satu kesaksian, saudara. Suatu ketika saya itu pelayanan di pedalaman, ya. Saya tahu bahwa magic masih banyak, tapi bukan berarti kamu banyak magicnya gitu juga, enggak juga. Karena kita yakin bahwa apapun magicnya, kalau Tuhan berkuasa dan Tuhan izinkan berperang, bukan kita yang perang, tetapi Tuhan yang berang. Jadi kita lewati, hanya kita masuk kurang lebih 5 hari lah di sana, saudara. Setiap kali saya makan, ya, saya mau makan, misalkan kita doa, ya, kita makan sama-sama.
Satu keluarga itu banyak keluarganya, bisa 100 saudara, mungkin bisa, karena banyak sekali. Akhirnya setiap kali saya makan, itu perasaan saya itu apa yang di depan itu bukan makanan gitu saudara. Jadi saya merasa bahwa kok aneh gitu ya, kayak seperti ikan tapi kok bentuknya bukan ikan, ditamat-tamat begitu, itu makanan biasa. Jadi kayak berubah-ubah gitu. Coba kalau itu durian, mungkin tak makan saudara. Tapi ini bukan kesukaan saya. Ikan yang bersisik dan juga mengeluarkan satu apa ya, buih ya, dari mulutnya itu darah semua. Jadi darah itu semua di meja itu, jijik saudara. Jadi saya tuh bingung, Tuhan sudah didoakan kok ada ikan model kayak gini gitu. Saya terus bilang gini, apa yang saya tindak? Mereka makan Tuhan. Jangan takut, nubisi, login. Kamu kan tadi sudah doa, oh ya, berarti percayalah bahwa Tuhan punya kuasa. Tapi ikan ini kok tidak hilang gitu Tuhan? Apakah itu sesuatu? Itu penguasa roh. Penguasa roh di udara yang mengirim sesuatu. Loh kenapa? Karena di salah satu orang yang 100 tadi itu, dia memiliki satu magic dan dia berjalan sudah lama dari kecil. Orang tuanya juga seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa menegur dia, cuma saya melipat tangan sendiri dan berdoa dalam hati, Tuhan sentuh orang itu. Bukan sentuh ketemu saya, tapi sentuh orang itu supaya orang itu juga mengenal Engkau lebih dalam. Dibuka kronologinya. Loh, orang ini anak Tuhan. Anak Tuhan, iya. Tapi dia masih percaya hal-hal seperti itu. Loh, kenapa kok dikirim ikan? Supaya kamu tahu. Nah, kenapa kok tahu? Kan kamu tidak suka ikan. Jadi supaya kamu buka mata, supaya mata rohani dibuka bahwa itu ada roh yang tidak baik. Oh, ya udah, dalam hati saya udah, berarti saya sudah lepas kan, jadi doakan berarti mereka makan dengan kuasa Tuhan. Akhirnya selesai makan saudara ya, dia duduk di depan saya. Dia bilang gini, dia cerita, tak cobain Bu Titik, dia saya. Hobi desu oleh mi, itu baik oleh. Dengarkan baik-baik. Tuhan tidak punya ilmu. Dengarkan baik-baik. Kuasa Tuhan itu turun bukan karena sesuatu perang-perangan yang menang-manang, tidak. Tuhan itu adil dan bijaksana. Tuhan itu roh yang penuh dengan urapan. Jadi tidak bisa disamakan dengan peperangan. Seperti ayo, kuat-kuatan tidak bisa, tanding-tanding tidak bisa. Tapi saya tidak tahu. Nah, dia mulai berkata, tidak tahu berkata apa ya, karena ngomong sendiri, keringetan semua. Akhirnya dia minum terus. Akhirnya dia bilang gini, kenapa ya? Saya tidak bisa ya menandingi. Akhirnya dia pergi. Dan dia bilang, katanya kan kalau ilmu paling tinggi itu harus laki-laki yang dapat, bukan perempuan. Iya memang ini. Ini apa ini? Akhirnya tidak tahu bagaimana caranya. Damai. Lah kok malah jadi ada dua? Dia tidak bilang itu apanya, itu apanya. Cuma bilang apa? Pujiin aku, sembahin aku. Jadi kan karena tidak ada orang, yang adanya satu keluarga itu aja kita memuji-muji Tuhan. Nyanyi-nyanyi sampai tengah malam. Tidak lama saudara, di depan sampai di tempat pintu depan sampai belakang ini penuh dengan banyak panah-panah kecil-kecil, titik-titik, tapi titik-titik itu seperti panah kecil-kecil, banyak sekali. Nah, saya kan juga khawatir kena dengan mereka, tapi Tuhan bilang tuh itu sembah terus. Kan tidak usah lihat, aku yang maju. Nah ini sudah, oh ya udah nyanyi.
Hanya lama dia masuk. Jadi pintu itu buka masuk sudah, berbaris, ya, baris. Terus saya bilang, Tuhan, apa yang saya lakukan? Tidak apa-apa, nyanyi aja. Nah ini sudah, kuasa Allah tidak boleh dibuat tandingan. Jadi pada waktu kita nyanyi-nyanyi, sinar dari pujian kita itu walaupun fales, saudara, suaranya itu fales, tidak merdu, tapi dia sungguh-sungguh punya sinar kuasa. Dia menghempas semua panah-panah itu, sehingga orang yang dua tadi terpental. Tapi saya tahu, tapi mereka tidak tahu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, biar kehendakmu saja jadi. Saya sendiri juga tidak suka kayak gini, karena saya juga ingin damai. Cuma disini, itu ciri anak Tuhan. Ciri anak Tuhan itu tidak boleh marah ketika kamu diserang. Ciri anak Tuhan itu ketika kamu disakiti, kamu tidak boleh dendam. Mengalir aja, ya mengalir. Sudah kan? Sudah selesai. Besok pulang. Orang itu datang. Dalam hati saya ada serangan atau bagaimana ya? Dan tetap bilang, berdoa, puji aku. Hanya saya berdoa sendiri. Terus saya duduk, dia datang. Bu, kenalkan saya A. Oh ya. Apa boleh saya tanya? Boleh, silakan. Boleh ada waktu? Ya, mungkin sebentar lagi saya dijemput. Kan ini menunggu keluarganya, ini sudah kumpul, nanti ada satu keluarga lagi. Ya, sebentar aja Bu ya. Sudah bisik-bisik. Ibu, beri aku ilmu. Gitu saja. Beri apa? Beri aku ilmu. Saya kaget. Saya nggak punya ilmu. Saya punya Tuhan. Tuhan yang kita sembah, yang menciptakan. Allah itu menciptakan langit dan bumi untuk kita nikmati. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu bersaing. Ini ngomong sudah, ini sudah ngomong sendiri. Oh ya, kalau itu bagaimana caranya supaya saya sama seperti Ibu? Tidak bisa. Setiap orang punya takaran sendiri-sendiri. Bahkan di dalam keluarga, suami, istri, anak, mantu, cucu punya takaran sendiri-sendiri. Dan itu tidak sama. Tetapi di hadapan Tuhan sama. Karena kemampuan Tuhan itu juga hanya Allah yang menilainya. Ya sudah, dia diem aja. Tapi rohnya keluar. Diem, tapi rohnya keluar. Bu, tolonglah Bu, aku beri ilmu Ibu. Saya tetap bilang, Tuhan, saya tidak bilang, hei, tidak boleh gitu. Saya tidak berani. Roh diajak ngomong, ya itu roh manusia. Lek setan bagaimana? Ke bawah gitu. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang saya lakukan? Puji sembah. Jadi saya tidak peduli. Dia nyembah, dia apa, pokoknya saya tetap memuji Tuhan. Saya tahu, hilang gitu. Akhirnya saya tetap memuji Tuhan. Akhirnya selesai, dia bilang, Bu, tapi mukanya sudah beda, dan kok guarang, mukanya sudah beda, kayak ada satu sinar yang terang. Dan dia bilang, Bu, bantu saya doa, saya ingin melayani Tuhan. Bagus, layani Tuhan dan segenap hati. Ya Bu, doain tentang jatuh. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak suka doa dan keprek gitu. Kenapa? Rugi. Tahu saya, kita tidak tahu Tuhan kenapa orangnya saya tidak sadar. Saya tidak mau. Pasti ini perbuatan yang tidak baik. Bangunkan Tuhan, semangat dia, kasih dia semangat. Benar sudah, semangat malaikat datang, bangkit dan bangun kamu. Hanya dia bangun, duduk plok. Terus saya gini, Tuhan, boleh tidak saya tumpang lagi itu? Jangan. Benar sudah, begitu saya berdoa dan buka mata, saya buka mata. Tapi dia mundur tiga langkah atau 2 langkah, saya kurang tahu. Tapi cuma mau meniup gitu, begitu.
saya bilang, Tuhan, tak serano hidupku ke dalam tangan-Mu, ya toh. Kalau saya tidak serano, saya ada apa-apa ya Pak? Saya berserah sudah di tangan Tuhan, hidup dan mati. Begitu saya bilang gitu, Tuhan tetap bilang, puji aku, nyanyi saya, nyanyi. Saya kan tidak bisa pandai nyanyi terus. Begitu nyanyi, bener, ada satu kuasa, banyak ulet entah apa, pokoknya bergerak masuk di depan saya gini, ini saya udah ketutup lagi kayak kaca lapis. Dan di situ saya tahu ini pasti kacanya Tuhan. Ternyata benar, saya begitu amin, kita doa tuh amin, dia jatuh amin, ternyata dibuka sayapnya malaikat. Tuhan ajaib, Tuhan ajaib. Begitu dia jatuh, Tuhan bilang ambil air, cepat ambil air, ambilkan air, itu air, dia minumkan. Begitu dia minum, tuntas semua tuh, wow. Aduh, saya juga tidak suka kayak gini, karena tidak dengar pesan Tuhan. Sudah, orangnya pergi lemes. Saya tengah-tengah lamun. Kenapa ya orang dulu kayak gitu? Tahu sudah? Dengarkan. Apa jawabnya? Tuhan, karena dia bodoh, karena dia belum mau menerima sepenuhnya dengan aku. Nah, dan saudara, kalau waktu pelepasan, saudara waktu didoakan jangan yang aneh-aneh. Jadi saudara berontak, ya. Saudara tidak pengen diurapi. Orang yang diurapi duduk diam seperti Maria mendengarkan pesan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan dahsyat, Tuhan ada, Tuhan mengenal kita. Jangan takut, Dia ada di pihak kita. Dia bersama dengan kita. Jadi kamu hidup di dalamnya, kita tidak hidup di dalam roh-roh itu. Kalau kita hidup, maka kita akan mengikuti jalan dunia ini. Dunia ini digambarkan tentang bagaimana kuasa iblis itu menguasai dunia. Bukankah Tuhan berkata dalam firman-Nya, hati-hati, karena penguasa-penguasa itu mengintai anak-anak Tuhan. Tuhan, kalau kamu benar-benar anak Tuhan, nih, dunia indah kan, sembahan aku nanti tak kasih seluruh dunia untukmu. Oh, enak ya saudara. Memangnya yang ciptaan siapa? Itu kalau kita mau berdebat. Tuhan tidak berdebat, saudara. Tuhan hanya diam dan berdoa. Tuhan berdiam dan berdoa. Jadi kalau kita punya masalah dalam hidup kita, jangan kita berdebat, jangan kita berontak, jangan kita mengeluh. Ya tentu mengeluh. Orang disakiti pasti sakit, tapi kita harus tetap berdoa. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku kok sakit, Tuhan aku kok begini. Tuhan buka loh saudara, kalau kita pegang. Akhirnya saya suka cita, kenapa? Karena saya mendengar bahwa orang itu mau dibaptis. Tapi Tuhan tegur saya, hambaku kok senyum-senyum? Ya puji Tuhan lah, hari ini ada baptisan. Katanya, kamu suka cuma hanya dibaptis. Loh iya toh Tuhan, kalau dibaptis kan berarti dia sudah mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan. Belum tentu. Loh kenapa? Banyak hal. Orang dibaptis itu memang sah, aku beri tanda bahwa kamu ada dalam hidupku. Tidak hanya sampai di situ, dia harus bergerak menuju ke masa depan, menuju di mana Tuhan mau. Jadi kalau mau startnya dia cuma dibaptis, sudah selesai, itu tidak bisa menjamin kita mengenal Tuhan. Oh, ya Tuhan. Ayo, apa yang kamu lakukan? Saya tahu gini, ya doa Tuhan, doa saya supaya Tuhan kirim malaikat untuk rohnya, untuk dituntun, untuk masuk sungguh-sungguh dan mencintai Tuhan. Sudah saya lega, sudah tak serang semua Tuhan karena saya doa dan naik. Kita masuk ke bandara, ya, kita naik pesawat. Saya duduk tenang toh, sukacita toh. Sudah doa semua kok sukacita kan? Senang dan suka juga, senang karena menyelamatkan jiwa, tapi sudah sampai di pesawat, berarti tugas sudah selesai, nanti cepat pulang ketemu cucu. Itu kan harapan saya. Senang saya dan duduk diem. Begitu ini pesawat jalan, ya, ini pesawat ini nomor ini kamu menuju dengan gitu kan, ada gitu. Tuhan buka kronologinya. Tuh, aku tadi kan dikasih sesuatu ya.
Maaf saudara, bukan karena jumlahnya, tapi memang Tuhan izinkan itu terjadi. Tak taruh mana ya tadi itu gitu. Ternyata sesuatu itu masuk di koper saudara. Wah, saya jadi kebingungan. Itu kira-kira dibuka ambil penunggu itu, penjaga sana ya apa? Waduh, saya pasti dimarahi apa? Wih, keren toh. Jadi sepanjang perjalanan itu belum sampai di Surabaya itu sudah kacau pikiran saya. Itu taruh mana? Tak taruh mana ya? Apa tak taruh situ? Terus Tuhan izinkan, dengarkan baik-baik. Kita sudah berdoa, semua sudah serahkan sama Tuhan. Tiba-tiba bisa ditahan ya anak-anak, karena rekaman ini sangat peka sama petugasnya. Jadi saat kita ini sudah berdoa, sudah semuanya sudah dilakukan, semua sudah pura pendapat, kita tidak boleh mengeluh saudara. Saya gelisah gimana ya teman-teman, waduh ini saya napas. Tuhan izinkan seperti itu. Akhirnya saya bilang, Tuhan, tak serang hidupku, boleh tidak rohku ini berjalan menuju koperku. Tuhan kan serah, tidak juga diizinkan saudara. Ya, saya keluar. Jadi ini pesawat jalan, terus saya keluar, masuk di Bekasi. Ya ampun, Bekasi ini kumpulci dan sempit, pasti panas. Ya mana ya koperku, yang mana? Pada saat saya bilang koperku mana, koper ke saya itu mau tumpang tangan, tidak mungkin loh saya mengambil bungkusan. Saya cuma tumpang tangan, Tuhan jagai supaya tidak terjadi apa-apa. Saya maunya gitu, tapi begitu saya sudah mulai deketi mana koperku, ada satu sinar hijau saudara, yang sangat mengerikan buat saya. Itu nyawa, pencabut nyawa. Saya bingung, saya mundur sampai keluar dari tempat bagasi itu. Dan ini pesawat aja, tapi kan saya keluar. Begitu keluar saya bingung, apa yang terjadi ya? Tapi Tuhan izinkan masuk lagi, masuk lagi di situ. Kelihatan lagi gitu, tambah besar. Tadinya cuma kecil, tambah besar. Rasanya saya mau kesedot ke sana. Terus akhirnya saya ingat, saya harus berdoa, saya harus berserah. Tuhan tak serah hidupku, tidak bisa balik saya. Jadi Tuhan izinkan saya di situ dan tidak bisa kembali ke tempat tubuh saya di dalam pesawat. Jadi saya bingung, aduh apa yang saya lakukan? Oh ya, aku harus memuji Tuhan. Saya memuji Tuhan. Terus dibuka kronologinya. Nih, hijau-hijau itu hambaku adalah jimat. Hah? Jimat Tuhan? Ya, ini harus dikeluarkan dari pesawat. Kenapa? Bisa makan nyawa. Waduh, ada kecelakaan lah. Benar, keluarkan. Kalau kita logika, kan Tuhan bisa, gitu ya. Tuhan izinkan. Kenapa? Karena penguasa udara itu juga berpotensi, juga bisa menghancurkan hidup kita. Bukankah kematian itu kan haknya Tuhan? Betul, buktinya kan Tuhan cegah supaya tidak terjadi apa-apa. Hanya saya bilang, Tuhan tak serang. Saya tidak bisa apa-apa, saya memuji dan menyembah Engkau. Tidak ngusir, keluar lepas. Langsung nerang saya apa? Tuhan suruh memuji Tuhan saya. Begitu muji Tuhan, malaikat. Jadi ini pesawat itu kayak buka gitu. Itu kan ada jalannya ke sana. Ini buka semua dari belakang saya itu. Sini buka. Malaikat itu berbaris. Dan satu malaikat yang membawa pedang. Pasti itu pedang kebenaran. Keluar kamu dari sini. Karena kamu tidak layak ada di tempat ini. Ini adalah ciptaan apa-apa di surga. Langsung keluar. Padahal saudara saya tadinya tidak mau. Tidak, Tuhan, nanti Tuhan, sudah mendarat, tidak harus sekarang. Tidak Tuhan, pada waktu kita berdebat-debat itu, ini goncang saya. Dan saya dengar mereka teriak-teriak. Saya jadi bukan ketakutan, karena saya menghadapi sendiri apa yang saya lakukan gitu. Tapi Tuhan tetap bilang harus keluarkan. Akhirnya saya menyembah. Nah itulah terjadi, keluar baru tenang. Bukan saya jadi pahlawan, Tuhan izinkan. Sama dengan saudara, ketika kita dipersiapkan, kita sudah cinta Tuhan, sudah berlepasan, semuanya sudah berjalan berubah, muka sudah jadi sukacita, tapi tidak berhenti sampai di situ. Iblis masih mencoba dengan cara lain. Hati-hati saudara, harus waspada. Kenapa? Karena yang punya terang itu, yang tahu iblis dengan Tuhan.
dibawa oleh iblis supaya kita keluar kutuk, sehingga terang itu hilang dari hadapan kita. Oh gila saudara, betul enggak? Kita sudah diurapi, sudah dimentre, kita punya terang, kita punya power untuk ke depan, hilang begitu saja karena kita melanggar dengan kesukaan kita. Mari kita ingat di dalam Efesus pasal 2 ayat 2 ini bahwa kita tidak boleh kebawa ke sana. Amin. Kita milik Tuhan. Penguasa udara memang ada, tapi bersama Tuhan kita melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Mau saudara melakukannya? Kok bengong saja? Mau? Gak Bu, lah aku gak Bu Titik ban-ban kamu saja. Terima kasih sampai di saya enggak harus ketemu setan. Saya juga enggak mau. Ya. Tapi saudara itu punya masalah sendiri. Ada masalah keluarga, ada masalah beban berat dengan keekonomi, ada semua macam-macam saudara. Guna segala. Tapi tidak boleh memutus. Wah aku pancen apes, makanya aku enggak, itu tidak boleh. Oh makanya aku punya salah, makanya aku tidak boleh berkata yang tidak membangun. Anak-anak Tuhan, napa itu sih? Doblin namaku, binara. Anak-anak Tuhan tidak boleh berkata kutuk lagi ketika aku mengurapinya. Amin. Jadi kita harus punya power. Power itu jangan dihabis-habisin saudara dengan kata-kata kita tidak membangun. Semakin kita tidak membangun, powernya entek habis dan kita tidak punya apa-apa. Mari kita minta supaya Tuhan ada bekerja dalam hidup kita. Kemudian saudara kita akan lihat satu lagi kata-kata yang indah saudara. Kita adalah laskar Kristus. Ya saudara, kita ini tentaranya Allah. Kenapa? Karena kebenaran itu sudah diberikan kepada kita sepenuhnya. Tapi kita kadang kurang kurang ngeh. Contoh nih saudara, ini saya contoh. Karena saya masuk dunia roh kan saya harus cerita. Suatu ketika, lama sudah tidak tahu 1 bulan atau 2 bulan, saya tuh naik pesawat. Ini kan kita bicara tentang setan di udara. Jadi ceritanya di udara terus. Saya itu lagi duduk dan memuji Tuhan, terus ngantuk sudah. Tidur sak suta. Bangun. Tak pikir orang sebelah, tak lihat. Kok diem ya? Tak lihat lagi, kok diem ya? Ya udahlah, saya nyanyi. Ngantuk lagi saudara. Tapi tetap dibangun sama Tuhan. Tidak lama kemudian, saya itu memandang kaca kan ada jendela. Saya lihat, aneh ya, pesawat ini tidak jalan-jalan. Startnya tuh diam, tak bunyi gitu. Kayak ada mesinnya bunyi, tapi tidak jalan. Lama gitu, perasaan saya seperti itu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan gitu? Karena saya merasa ada sesuatu di sini. Tidak dibilangi sama Tuhan. Sembah Tuhan alam dengan senapan nyanyi, puji Tuhan, puji Tuhan. Lama-lama saudara, kaca ini tadi ketutup. Loh, apa malam ini? Saya buka mata saya, apa malam ini? Ternyata roh saya yang ditunjukin Tuhan. Lek kasat mata tidak kelihatan, tapi roh saya itu ketutup dengan apa saudara? Binatang cumi-cumi. Tunjuk kayak gurita. Ya. Gurita sudah bukan cumi, gurita. Jadi tangannya tuh nutupin semua jendela. Dan kepalanya, monyongnya kepalanya mentol dan mematang itu di tempatnya di daerah depan sendiri. Bagaimana bisa jalan? Tapi orangnya tetap aja nggak menyadari. Pramugarinya yang bingung kan PDW, kok nggak jalan-jalan nih Pak? Mungkin dia sudah karena di warung jalan sini, halu-halu jalan sini terus gitu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, ya saya nggak tahu kenapa kok terjadi seperti ini. Dibuka sama Tuhan. Ini loh, pergeseran bumi yang di udara itu bergerak anakku. Tidak bintang juga bergerak. Itu ada satu kuasa yang turun gitu aja, kuasa kegelapan. Terus jatuh nempel di tempatnya pesawatnya. Loh, deh orang bilang kok jelala gitu, mungkin gitu ya sir. Kok ya pas ada Bu Titi itu, mungkin gitu. Tapi saya tahu bukan karena kok pas ada Bu Titi. Tuhan
mengizinkan supaya saya tahu bahwa penguasa roh itu ada di udara. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ya sudah tak serah, saya juga tidak tahu. Begitu kita nyanyi, berdoa, dalam hati saudara, saya nyanyi keras, orang melihatin saya aneh, saudara. Betul enggak? Demikian juga hidup saudara. Ketika kita ini berjalan sesuai dengan masa depan kita, ditutupi dengan banyak masalah, saya tidak boleh mengeluh. Seperti gurita tadi, tidak boleh mengeluh. Startnya berhenti, pasti. Kenapa? Karena tidak mau usir itu roh, itu diusir rohnya. Hanya kita berdoa, memuji Tuhan, malaikat datang di sebelah saya. Terus nyanyi, ya, aku yang perang, katanya gitu. Ya, dalam hati saya, wah ini baru kali ini kok ada ya gurita dengan tempat udara. Ini dijawab sama malaikat satunya, adalah setan yang bisa menyerupai apapun. Oh ya, udah. Tidak lama kemudian awan tuh gelap, saudara. Begitu kita nyanyi 1 jam lah, tidak sampai 1 jam, tiba-tiba semuanya terang, semua terang, jalannya berjalan, berkerasa jalan. Tuhan, kok sudah selesai tak peperangan, dibuka sama Tuhan, ditunjukin kayak film. Jadi malaikat itu datang berdiri dan di depan itu, di depan sendiri, depannya pesawat, keluar, pergi dari sini, jangan mengikuti sini, keluar, pergi. Rontok deh, mengkerut, jatuh. Tuhan itu punya kuasa. Itu yang di udara, apalagi masalah kita. Masalahmu seperti gurita tadi, masalahmu seperti penguasa roh magic tadi, mengikuti kamu, dan kita tidak mau, membuat kita gelisah. Nah itu sih nama, tapi selama kamu punya Tuhan, Tuhan punya kuasa atas hidupmu. Amin. Kita lewati karena Tuhan bersama dengan kita. Bu Didik senengannya setan-setan, saya tidak suka, saudara, tapi saudara harus mengerti. Karena ini penting buat saudara. Nanti tahun 2024 sampai 2026 pajak besar-besaran. Tapi saudara harus perhatikan, nah betul benar. Selama Tuhan bersama kita, kita akan melaluinya. Amin. Amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Kita bukan ekor, tetapi kepala bersama Tuhan. Jadi keberhasilanmu, pertemuanmu, ya, dan kita datang di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan memakai kamu, memakai kita untuk masuk di dalam kebenaran Tuhan, mengenal kuasa Allah lewat dunia roh. Ya, mari saudara, kita sudah firman Tuhan, kita lihat gambar ini. Semua malaikat memuji-muji Allah, itu tanda bahwa dia siap menemani Laskar Kristus. Siapa Laskar Kristusnya? Kita semua adalah anak-anak Allah yang dinamakan Laskar Kristus. Amin. Itulah puji firman Tuhan. Kita memuji satu pujian, saudara, karena pujian ini mengangkat kita untuk menyadari bahwa kita hidup itu bukan hanya hari ini, tapi dengan kerendahan hati kita bilang, aku rindu mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Mari kita sadar, bila sampai detik ini kita ada, itu adalah anugerah.